Halo. Halo, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, keluarga Mewangi. Diulang dari awal ya, Kak ya. Iya. Bertemu lagi dengan saya, Caca dari kelas simulasi Mewangi. Nah, hari ini kita akan mengadakan sharing session yang akan membahas mengenai efektivitas mengeja, metode mengeja untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak-anak. Nah, hari ini kita bersama narasumber yaitu konsultan dari kelas simulasi Mewangi, Pak Angga Eriana, sekaligus penanggung jawab kelas simulasi Mewangi yang ada di Jakarta. Saya mau menginfokan teman-teman, jadi kelas simulasi Mewangi menerima layanan konsultasi untuk orang tua maupun guru-guru yang ingin mengkonsultasikan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam membersamai anak-anak. Nah, mungkin baru ada beberapa followers baru nih. Jadi apa sih kelas stimulasi Mewangi itu? Jadi kelas stimulasi Mewangi merupakan lembaga intervensi yang membersamai anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ada beberapa layanan di kelas stimulasi Mewangi. Teman-teman boleh langsung cek IG-nya. Hari ini kita akan membahas efektivitas metode mengeja pada anak-anak usia dini, pada anak-anak. Nah, kenalan dulu nih sama Pak Angga. Pak Angga Eriana ini merupakan alumni Pasca Sarjana UNESA, jurusan pendidikan luar biasa, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan pendidikan luar biasa. Selamat siang Pak Angga, gimana kabarnya? Selamat siang semuanya. Kabarnya baik. Ya, saya Angga Eriana, saya di Jakarta, kebetulan bareng-bareng sama Bu Caca untuk kelas Mewangi yang di Jakarta. Sejauh ini ya di Jakarta masih berjalan. Semoga ke depan kita bisa terus terus bermanfaat untuk semua siswa di seluruh daerah dengan segala yang kita punya, ya Bu Caca ya. Amin, amin. Dan ada kabar baik juga nih teman-teman. Alhamdulillah sekarang kelas stimulasi Mewangi yang di Surabaya maupun di Jakarta sudah dinaungi yayasan, yaitu Yayasan Suara Riang Cendekia yang baru saja diresmikan akhir tahun ini. Mungkin langsung aja ya Pak Angga. Jadi teman-teman hari ini sistemnya talk show. Jadi silakan teman-teman yang mungkin ada pertanyaan diketik aja di kolom komentar. Sebelum masuk pada mengejanya nih Pak Angga, sebetulnya kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh anak sebelum mereka itu diajari untuk membaca? Iya, sebenarnya kalau berbicara membaca, kalau ngomong pembelajaran, semua pembelajaran itu kan nggak ujuk-ujuk misalnya kita pengen anak bisa huruf A, itu kita nggak ujuk-ujuk kasih dia untuk ngikutin ayo bilang A, ayo apa gitu. Terus kita pengen anak naik sepeda, nggak ujuk-ujuk anaknya kita taruh di sepeda terus dia suruh goes, sekalipun itu pakai roda bantu, nggak ujuk-ujuk begitu tuh. Eloknya, baiknya kita sebagai guru ataupun sebagai praktisi di dunia pendidikan mengajarkan step by stepnya untuk mencapai satu tujuan yang guru dan anak inginkan, dan orang tua itu dalam hal apapun, dalam hal entah itu akademik, kognitif, motorik kasar, motorik halus gitu. Nah, dalam hal membaca sendiri, kemampuan membaca itu ada beberapa tahapannya tuh. Tahapannya sangat banyak sebelum sampai kemampuan membacanya itu sendiri gitu. Sekarang tinggal membacanya, kalau berhubungan dengan membaca, berarti yang akan terpakai itu visual sama auditori itu. Nah, berarti visual auditorinya juga harus disiapkan itu Bu Caca.
ataupun ketika membaca itu ada visual auditorinya. Apa yang anak dengar dan apa yang anak lihat. Begitu. Kalau identifikasi ketika anak dengar berarti dia harus mencari maksud dari yang didengar. Ketika anak melihat berarti dia harus melabel gitu, melabel apa yang dia lihat. Prosesnya begitu terus tuh. Itu tapi kebanyakan anak usia semua anak pada umumnya semua manusia punya tahapannya sebelum sampai kepada tahapan yang lebih kompleks. Contohnya ini kalau kita membaca babi bu bebo segala macam tuh itu sudah tahap yang kompleks sebenarnya. Itu tahapan sebenarnya adalah mengenal bunyi-bunyi. Nah, dari situ kita mengantarkan bunyi sederhana sampai bunyi yang lebih sulit itu. Oke, karena kan memang yang kita lihat di lapangan ada beberapa kelompok orang yang memang diajarin huruf vokalnya dulu, kemudian langsung ke konsonan gitu. Jadi bukan bunyi huruf ya Pak, tapi lebih ke nama huruf, dan ternyata hal tersebut tidak selalu efektif pada anak seperti itu. Nah, kalau ngomongin membutuhkan kemampuan audio dan visual, kira-kira kegiatan apa sih Pak Angga untuk menstimulus kemampuan anak-anak di bidang itu, di bagian itu, di bagian audio dan visualnya? Nah, kalau untuk audionya sendiri gini misalnya, anak itu sebenarnya tidak asing dengan suara A, dengan suara U. Kita berbicara vokalnya dulu ya. Anak itu nggak asing tuh. A, I, U, E, O tuh nggak asing. Sangat tidak asing. Cuman gitu. Begitu dia harus melabel bahwa bunyi yang dia dengar ini adalah lambangnya seperti ini gitu. Kalau di flashcard ataupun sudah dalam bentuk buku bacaan. Nah, itu yang harus disadarkan. Makanya ada kalau di teorinya itu phonemic awareness, kesadaran akan bunyi huruf. Itu kebanyakan dari kita tidak menyadari. Anak-anak pada umumnya belum sampai kesadaran itu. Jadi begitu kita bilang hurufnya mana, dia lupa. Kita bilang hurufnya mana, nggak ngeh tuh gitu. Bahkan saya pernah coba satu anak, dia sudah tahu A, I, U, E, O gitu. Tapi begitu saya bilang au, dia udah nggak bisa tuh identifikasi bunyinya gitu. Iya, berarti memang kesadaran membaca, kesadaran bunyi huruf itu harus ditekankan lagi. Ditekankan lagi. Kalau tahapannya sendiri sebenarnya sederhana. Sebelum masuk ke dalam kepekaan atau kesadaran sama bunyi huruf atau bunyi-bunyi dari ujaran mulut bicara, itu kita masuk ke kesadaran akan bunyi-bunyi lingkungan dulu. Itu mereka harus mengenal, kasih tahu tuh bunyi ibunya, suara bapaknya, suara hujan, suara air, suara kucing, minimal itu dulu. Oh ternyata kita kadang sering mendengar sesuatu tapi karena nggak peka gitu, nggak terlatih untuk peka, akhirnya mengabaikan gitu. Nah itu yang terjadi pada membaca sebenarnya. Oke, karena memang kalau ngomongin bunyi-bunyian tuh harus diidentifikasi tuh ini tuh bunyi apa sih, ini tuh bunyi apa gitu. Sedangkan kalau dari turun-temurun tuh kan biasanya ada ya Pak Angga permainan-permainan sederhana, anak suruh niruin bunyinya kucing atau bunyinya ayam, bunyinya harimau, segala macam itu mereka bisa menirukan. Berarti itu cukup membantu ya Pak Angga sebagai pengantar mereka sebelum mereka belajar membaca. Nah betul, itu sebenarnya pengantar sebelum membaca. Begini, saat kita bicara semua bunyi itu berlalu begitu cepat. Saat kita berbicara nih, semua bunyi-bunyian itu sangat banyak dan cepat perubahan-perubahannya. Telinga anak belum bisa mencapai itu gitu. Pada umumnya anak-anak belum bisa mencapai itu. Kecuali memang yang karakteristiknya pembelajar yang sifatnya auditori. Wah enak tuh, cepat
cepat dia, bahasa Inggrisnya biasanya bagus, segalanya bagus. Tapi begitu anak-anak yang tipenya visual, begitu ke auditori agak pusing juga tuh. Nah, dikenalkan itu bahwa di dunia ini ada banyak perbedaan bunyi walaupun tampak serupa. Bunyi ambulan, bunyi bunyi pemadam kebakaran serupa, tapi sebenarnya mereka Iya. punya tempo yang berbeda. Nah, itu yang ke situ tuh yang harus dilatih. Oke, itu tadi untuk kemampuan audionya ya Pak Angga. Tapi kalau untuk kemampuan visualnya, kira-kira pengantarnya seperti apa ya? Nah, visual ini nanti masalahnya yang akan ditemui sama anak itu, kok huruf B sama D sama ya, gitu. Ya. Nggak bisa bedain, ketukar-tukar terus tuh. Tapi kira-kira begitu. Jadi dalam huruf pun ada bunyi yang hampir sama, yang sulit dibedakan. Maka harus dilatih dulu tuh kepekaan telinganya dalam pembedaan bunyi. Nah, begitu masuk ke huruf yang membutuhkan visual, mereka harus dilatih juga matanya bahwa untuk membedakan bentuk-bentuk. Kalau nggak sampai latihan kepekaan pembedaan bentuknya nggak pernah dilatih, kepekaan matanya itu akan sulit. Katakan Bu Caca punya saudara kembar, saya akan sulit membedakan karena pasti namanya beda ya walaupun kembar. Misalnya yang satu Caca, yang satu Rohana gitu, jauh beda. Tapi begitu Bu Caca punya saudara kembar, saat saya tidak mengidentifikasi bentuk wajah Bu Caca gitu, pembedanya pasti ada pembedanya, tapi kan tipis tuh. Nah, saya perlu menelak-nelak tuh, harus memperhatikan Bu Caca sehingga saya nggak tertukar. Tapi kalau cuma sepintas, pasti saya ketukar-tukar tuh. Nah, itu pun sama. Latihannya itu biasanya sebenarnya kalau TK mengajarkan apa yang harusnya diajarkan di pendidikan anak usia dini, maka selesai sudah masalah-masalah anak sebenarnya. Itu. TK jangan mengajarkan membaca, TK itu harusnya melatih di sana kepekaan terhadap bentuk, kepekaan terhadap bunyi. Fungsinya apa ya nanti untuk membaca? Harusnya membaca sudah tidak jadi masalah. Gitu. Harusnya membaca sifatnya auto nantinya saat kepekaan-kepekaan itu sudah dilatih di pendidikan anak usia dini. Mengenal bentuk, balok, bangun ruang, bernyanyi, bunyi-bunyian, terus membuat garis. Wah, itu kan semua dari TK. Itu yang kita latihkan sebenarnya gitu. Untuk anak-anak yang terlambat membacanya. Iya, betul. Memang permasalahan kita bersama ya Pak Angga, melihat anak-anak mungkin umur usia 4, usia 5 tahun, mereka sudah bisa konsonan vokal, kemudian mereka sudah harus bisa untuk menulis, harus bisa untuk tahu ini tuh angka berapa, angka 1, angka sampai 10 bahkan, tapi mereka belum bisa menghitung kok gitu. Kalau 7 itu berarti jumlahnya sekian, kalau 6 itu jumlahnya sekian. Itu kan nggak jadi masalah gitu, karena kemarin dari laporan asesmen internasional di Indonesia itu menempati urutan lumayan bawah untuk kualitas membacanya. Jadi anak-anak ini hanya sekedar bisa membaca tapi tidak paham makna apa yang dia baca. Itu kan sebetulnya jadi permasalahan akhir nanti gitu, ketika memang persoalan membaca ini terus di anak-anak. Nah, kalau ngomongin ideal usia, kira-kira usia berapa sih Pak Angga idealnya mereka itu belajar membaca? Gini, sebenarnya perkembangan anak itu beda-beda, Mbak. Nggak ada ketentuan ideal sebenarnya. Tapi pada umumnya itu akhirnya untuk amannya di usia 7 tahun gitu. Kenapa tidak ada tidak ada batasan waktu? Setiap perkembangan anak beda-beda. Selain perkembangan anak itu berbeda-beda, saat anak itu sudah diberikan tahapan-tahapan perkembangannya di pendidikan usia dini, maka membaca itu saya bilang bukan hal yang harus diajarkan,
Gitu, hanya harus dikenalkan. Jadi sebenarnya tugasnya guru SD itu hanya mengenalkan, ringan banget itu sebenarnya tugas guru SD. Kalau PAUD-nya sudah menjalankan STPA tuh kalau di pendidikan anak usia dini. Nah, nanti di SD itu begitu dikenalkan sedikit sama gurunya sama bacaan, sudah otomatis itu Mbak. Gitu. Tapi akhirnya karena pendidikan usia dini beberapa ada yang fokus kepada kemampuan membaca, ya sudah, apalagi membacanya telak itu artinya akhirnya mengabaikan program STTPA-nya, malah fokusnya sama BABA, BUBU gitu. Di usia nol kecil belajar mengenal huruf, nol besar belajar menggabungkan suku kata, nol berikutnya gitu TK A1, A2, A3 di tahap berikutnya ada 3 tahun tuh di pendidikan usia dini, ada 3 masa pembelajaran tuh, 3 tingkatan. Kita berikutnya sudah harus bisa baca, berhitung. Ya selesai, akhirnya menjadi masalah sistemik gitu. Jadi, akhirnya anaknya kita pegang, kita tangani. Padahal harusnya enggak. Iya. Harusnya enggak. Ternyata itu malah menjadi apa ya? Seperti permasalahan baru yang seharusnya tidak terjadi, tapi malah Ya, harusnya akhirnya enggak. Ini kan judulnya ini ya Pak Angga tentang efektivitas mengeja untuk kemampuan membaca